Selamat siang Bu Ratna. Siang Pak Arif, tumben ini ada apa ini kok ke kelas saya ini? Iya Bu. Sibuk ndak ini Bu? Hari ini? Ya ini Pak, ya paling ngerjain ini, ngoreksi punyanya anak-anak ini Pak, sambil leyeh-leyeh ini Pak, siang-siang. Maaf Bu ini mengganggu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu Ratna? Wah ada apa ini tumben-tumbenan ini ya Pak? Biasanya kita cuma cerita-cerita santai ini kok. Bapak Iya ini Bu, kayaknya serius ini ya. Silahkan Pak. ini saya mau bercerita Bu. Tadi saya mengalami sesuatu yang membingungkan Bu. Waduh Makanya apa saya ini ingin Pak? bercerita dengan Bu Ratna ini. Tadi kan kepala sekolah tadi mendapat ini ya info dari Bapak Pengawas ketika Bapak Pengawas itu melakukan supervisi di kelas saya, Bu. Wah kapan itu Pak? Eh, coba Pak cerita ada apa Pak? Gini, Bu, ceritanya. Saya tadi kan baru saja mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah itu menerima laporan, Bu, dapat info dari Bapak Pengawas. Yang katanya setelah Bapak Pengawas itu melakukan supervisi pada saya saat saya mengajar, kelihatannya Bapak Pengawas ini keberatan, Bu, ketika melakukan supervisi dengan saya karena saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Nah, ketika diingatkan pengawas, Bapak Pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Nah, Bapak Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan kurang setuju dengan apa yang saya lakukan, Bu. Dan beliau memberikan laporan tentang hal itu kepada Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu Bu tadi yang saya alami. Oh, begitu ya, Pak. Oh, Pak Arif nggak pakai buku teks ya, Pak. Ya Terus ini, Bu. Pak, kira-kira hambatan apa sih, Pak? Kok Pak Arif ini bisa nggak menggunakan buku teks gitu ya? Yang menyebabkan Pak Arif tidak menggunakan buku teks itu kira-kira apa, Pak, hambatannya? Gini Bu, jadi saya tuh sudah terbiasa mengajar Bu ya. Saya kan sudah mengajar sudah 12 tahun ya Bu ya. Nah, saya tuh sudah biasa dengan mengajar tanpa menggunakan buku teks. Jadi yang saya ajarkan tuh sudah saya kuasai gitu loh Bu. Jadi intinya saya sudah menguasai materinya, jadi saya tidak pakai buku. Saya ngambil dari beberapa sumber yang lain Bu, seperti itu. Oh, begitu. Iya ya, Pak, jenengan Bapak itu sudah 12 tahun ngajar ya, Pak, kira-kira ya Ya. isinya sudah tahu gitu ya, Pak, ya? Terus ini Pak, menurutnya Pak Arif ini, kira-kira ini Pak, apa kelebihan yang dirasakan oleh Pak Arif ini saat tidak menggunakan teks gitu ya, saat Bapak menggunakan selain buku teks itu Pak, apa kelebihan yang dirasakan Pak? Saya merasa lebih bebas, Bu. Ketika saya menyampaikan materi, menyampaikan bahan pembelajaran gitu ya, tentang materi-materi yang saya sampaikan di kelas itu, dan hal tersebut sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Katanya kan merdeka, Bu. Ya saya ya tidak pakai buku teks, Bu. Saya mau cari apa sumber belajar yang lain, seperti itu, Bu, menurut saya. Wah, iya ya Pak, Bapak menerapkan merdeka mengajar gitu ya maksudnya ya? Iya, Bu. Terus ini Pak Arif, maaf kalau boleh tahu ini ya Pak ya, Pak Arif itu pada saat sama anak-anak, Pak Arif mengajar, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja sih, Pak? Boleh nggak saya tahu, Pak? Silahkan, Pak, mungkin Eh, bercerita gitu. Ini Bu, saya itu menggunakan sumber belajar dari internet, seperti di YouTube, kemudian ada TikTok. Sekarang kan banyak Bu ya, media pembelajaran tidak hanya dari buku. Nah, saya ngambil dari internet juga yang berupa artikel-artikel itu anak-anak saya biasanya saya ambilkan dari situ Bu. Jadi saya enggak terpacu sama buku teks. Nah, itu yang saya merasa bebas sih seperti itu Bu. Merdeka lah seperti itu. Wah, cukup kekinian juga ya, Pak, sebenarnya ya, Pak. Iya, Bu. Terus
Kira-kira ini ya Pak ya, maaf ya Pak ya, menurut Pak Arif ini, apakah menggunakan buku teks ini menurut Pak Arif dapat menghambat eksplorasi murid gitu Pak? Menurut Pak Arif gimana? Menurut saya, kalau saya pikir-pikir kembali Bu ya, kalau menggunakan buku teks sih sebenarnya tidak menghambat eksplorasi murid Bu. Bahkan mungkin bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Jadi tidak hanya yang saya berikan dari YouTube, dari TikTok, tapi di sini anak-anak bisa menambah referensi ya menggunakan buku teks seperti itu, Bu. Ya, saya setuju sih Pak ya tentang itu. Semuanya itu sebenarnya bisa kita jadikan sumber belajar ya Pak. Di sekitar lingkungan kita itu kan Nggih, Bu. banyak gitu ya, semakin banyak malah justru semakin baik gitu ya Pak ya. Iya. Terus ini Pak, menurut Pak Arif sekarang ini nih, apa tuh rencananya Pak Arif ini untuk menyelesaikan masalah ini, masalah dengan Bapak Kepala Sekolah dan Pak Pengawas itu? Pak Arif kira-kira punya rencana tidak untuk menyelesaikan ini? Mau bagaimana? Kalau rencana sepertinya saya akan ini, Bu, yang pertama mungkin bertemu dengan kepala sekolah, Bu. Saya nanti akan mencoba untuk bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya sudah membuat kecewa Bapak Pengawas. Mungkin, tidak setuju dengan apa yang saya lakukan tadi. Nah, kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu dengan Bapak Pengawas langsung, Bu. Jadi supaya nanti masalah ini tidak, berlama-lama ya, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham antara Bapak Pengawas, Pak Kepala Sekolah dengan saya, Bu, supaya masalah ini selesai dan tidak berkepanjangan. Tidak berlarut-larut gitu ya Pak, tidak Iya, jadi betul, Bu. kemana-mana gitu ya Pak ya? Ya, supaya cepat Kemudian selesai lah. betul Pak. Kemudian ini Pak, kira-kira nanti Pak Arif ingin menyampaikan apa sih ke Pak Pengawas? Pengen menyampaikan tentang masalah ini mau mau yang disampaikan Pak Arif apa? Nanti ketika saya bertemu dengan Bapak Pengawas, saya akan mengatakan bahwa saya akan mulai mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Jadi tidak hanya menggunakan dari YouTube, tidak hanya menggunakan dari internet, tetapi buku teks pun bisa ya. Jadi saya akan menggunakan semua sumber belajar itu ya dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan lebih merdeka. Jadi saya tidak membatasi dari YouTube saja atau dari TikTok saja atau dari artikel internet, tetapi saya juga menggunakan sumber dari buku teks atau buku pelajaran, seperti itu, Bu. Wah, rencananya bagus ini Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak, apalagi ini nggak hanya yang digunakan Pak Arif itu cuma video, internet, tapi buku teksnya tetap dipakai ya Pak? Ya, nanti saya akan menggunakan buku teks, Bu, supaya lebih banyak ini sumber belajar anak-anak. Kemudian ini Pak, kira-kira komitmennya Pak Arif terhadap rencana Pak Arif ini apa Pak? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran, Bu. Ya, terutama yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga anak-anak ini dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Jadi saya tidak membatasi anak-anak menggunakan mana sumber belajar yang harus digunakan, tapi saya akan memberikan pilihan kepada anak-anak ini supaya anak-anak senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Jadi saya juga tidak memaksa harus menggunakan YouTube, harus menggunakan TikTok, harus menggunakan buku, harus menggunakan sumber belajar yang saya inginkan. Tetapi di situ saya serahkan ke anak-anak. Anak-anak bisa memilih sumber belajar yang disukai pada anak-anak. Jadi supaya lebih merdeka gitu, seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali Pak, keren ya Pak. Jadi menggunakan berbagai sumber belajar gitu ya Pak? Betul, Bu. Oh ini Pak, kan Pak Arif, menggunakan sumber belajar macam-macam. Nah mungkin, apa, nanti saya dibagi itu ya Pak, alamat TikTok-nya ya Pak, akun TikTok-nya ya. Saya kan baru baru ikut yang akun FB-nya Pak Arif aja ini.
Siap Bu, saya punya YouTube Bu, nanti ada TikTok juga, nanti saya bagikan ke Bu Ratna. Iya, siap. Saya mendukung sekali loh Pak ini, Pak Arif menggunakan berbagai sumber, ya buku teks, ya video YouTube, ya dari TikTok, dari sumber belajar manapun Pak. Saya doakan semoga semuanya lancar ya Pak, sesuai harapannya Pak Arif. Amin, amin Bu. Terima kasih Bu Ratna, sudah menyita waktunya Bu Ratna ini, Ah, siang-siang tidak ini. Pak, saya senang Mungkin loh Pak. ya, mungkin Bu Ratna masih punya banyak kegiatan. Terima kasih untuk sharing-sharing-nya siang ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita, Bu, Amin ya Pak ya Pak. dan bisa menjadi Mungkin lebih baik lagi. amin, lain kali silahkan loh Pak sharing-sharing, pintu kelas saya terbuka, mungkin pengen sharing dengan guru-guru lain bersama-sama juga boleh. Siap, Bu. Nanti kapan-kapan kalau saya ada kesempatan, saya ingin menghubungi Bu Ratna lagi. Seperti Iya, itu, Bu. mungkin saya tak ngelanjutkan ini koreksi lagi ya Pak. Kalau mau masih di sini nggak apa-apa loh Pak. Monggo, Bu. Terima kasih waktunya. Sampai Iya, ketemu lagi. makasih Pak. Sama-sama, Bu.